Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kita diberikan kenikmatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Kita diberikan kenikmatan di atas kenikmatan untuk bisa merasakan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ramadan kita bertemu, kemudian bertemu lagi Ramadan. Jangan sampai hanya sekedar rutinitas yang terulang. Harus Ramadan ke Ramadan menjadi sebuah identitas. Sehingga menjadikan kita menjadi seorang muslim yang punya integritas. Karena Nabi SAW bersabda, wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, itu sebagai sarana penghapus. Harusnya dari Ramadan ke Ramadan dosa kita telah bersih. Sebersih baju putih yang terbebas dari noda. Sehingga jadikan Ramadan itu, jadikan puasa itu seperti baju putih kita yang terbebas dari noda. Sehingga doa Nabi SAW, kama yunaqqat thawbul abyad minad danas. Salah satu doa Nabi adalah, ya Allah, ya, bersihkan dosa-dosa kita ini sebagaimana bersihnya baju putih ya dari kotoran. Dan Nabi SAW bahkan memberikan peringatan yang agak keras ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar. Tiba-tiba di tengah naik mimbar, Nabi belum mengucapkan apapun. Nabi tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Sampai sahabat penasaran. Sahabat penasaran melihat Nabi SAW tanpa bicara tiba-tiba mengucapkan amin, amin sampai 3 kali. Ya Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar faqulta amin, amin, amin. Ya Rasulullah, engkau naik mimbar dan tiba-tiba mengucapkan amin, amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Nabi SAW kemudian menjawab, inna Jibrila atani faqala. Jibril tadi barusan datang membawa wahyu, membawa berita. Apa yang berita dibawa oleh malaikat Jibril? Jadi yang membawa berita malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW. Man adraka syahra Ramadan falam yughfarlah pada khalan nar. Siapa yang dia jumpa bulan Ramadan, dia jumpa Ramadan. Setiap Ramadan dia jumpa. Diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan usia panjang. Dia jumpa Ramadan. Tapi problematikanya adalah falam yughfar. Dia belum diampunkan. Lahu baginya. Jadi dosa-dosanya ternyata masih mengendap. Padahal setiap Ramadan dia jumpa. Kemudian tahun depan Ramadan dia jumpa lagi. Masih tersisa dosa yang mengendap. Pada khalan nar. Dan gara-gara dosa ini yang mengendap tadi belum diampunkan, dia diseret masuk neraka. Inilah orang yang rugi. Kata malaikat Jibril, raghima anfu rajulin. Orang yang rugi. Ya. Raghima anfu rajulin itu dalam bahasa Arab, dulu para kiai-kiai kita memberikan makna ruwung hidungnya. Hidungnya itu hilang karena tersungkur jatuh. Jadi kalau ada orang jatuh dari atas, kemudian sampai ke tanah, yang jatuh hidungnya dulu, kemudian hidungnya hilang. Itu namanya raghima anfu rajulin. Digambarkan seperti itu jatuhnya. Orang seperti itu adalah orang yang rugi, kata malaikat Jibril.
nemu Ramadan, jumpa Ramadan, tetapi masih mengendap dosanya. Nabi mengaminkan sampai 3 kali. Diaminkan. Yang mendoakan malaikat Jibril, ya, Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi, ya, pimpinan para nabi dan pimpinan para rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kira-kira mustajab enggak doa ini? Mustajab. Jangan sampai kita kena doa ini. Jangan sampai kena sumpahnya malaikat Jibril ini. Artinya apa? Ketemu Ramadan lagi, sementara dosanya masih tersisa. Masih ada dosa yang mengendap. Kenapa jamaah sekalian dosanya mengendap tadi? Karena Ramadannya hanya sekedar rutinitas. Bukan Ramadan yang membentuk identitas. Jadi oleh karena itu, hendaklah Ramadan ini berganti Ramadan yang sekarang harus menjadi Ramadan yang terakhir dalam kebaikan kita. Ramadan yang final. Kalau kita menganggap Ramadan ini adalah final, kita akan melakukan sekuat tenaga, sekuat roh kita untuk memaksimalkan momentum yang pendek ini. Ayyama ma'dudat. Hanya momentum yang sangat pendek sekali. Sedikit sekali, hanya bilangan hari. Jangan sampai kita kelewatan. Ya. Jangan sampai Ramadan pergi sementara dosa-dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terhalang dari kebaikan-kebaikan Ramadan. Makanya Nabi SAW bersabda, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang dihalangi tidak bisa melihat kebaikan Ramadan, sungguh telah terhalang dari seluruh kehidupannya. Secara totalitas hidupnya itu terhalang dari kebaikan. Kalau memang dirinya nggak bisa melihat kebaikan di bulan Ramadan ini. Dia tidak bisa melihat indahnya Ramadan. Dia tidak bisa melihat manisnya ibadah di bulan Ramadan. Orang yang seperti itu kata Nabi adalah orang yang terhalang kehidupannya. Wal'iyatubillah. Ya. Jadi oleh karena itu supaya hidup kita ini, supaya Ramadan kita ini tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi Ramadan yang bisa melahirkan integritas. Ya. Hendaklah kita punya program Ramadan. Ramadan itu harus diprogramkan. Ramadan itu harus direncanakan. Ramadan itu harus diisi. Jangan sampai hanya sekedar rutinitas tadi. Makanya Nabi SAW bersabda, Rubba sa'imin alzahu min siyamihi alju'. Banyak orang itu puasa, tapi bagian puasanya itu hanya sekedar alju', lapar. Wal atash, dahaga. Itu tadi, Ramadan yang hanya sekedar rutinitas, bukan Ramadan yang identitas. Jadi Ramadannya hanyalah lapar dan juga dahaga. Kenapa? Karena lisannya tidak diprogramkan, matanya nggak diprogramkan, telinganya nggak diprogram. Ya. Nabi SAW mengingatkan, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Ucapan-ucapan yang tanpa makna, ucapan yang tiada manfaat, ucapan-ucapan ghibah, ucapan-ucapan fitnah. Dia puasa tetapi lisannya tidak dijaga, ya. Apa yang terjadi? Orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan fitnah, ucapan-ucapan yang sia-sia tadi, ya. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyadda'a ta'amahu wa syarabah. Jadi Allah nggak butuh puasa yang seperti itu. Allah nggak butuh dengan puasanya orang-orang yang hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar lapar ataupun sekedar dahaga saja. Lisannya belum puasa, hatinya belum puasa. Sehingga di sini jamaah sekalian bahwa puasa itu adalah totalitas, ya, menjaga identitas kita, anggota badan kita, lisan kita, pandangan kita, telinga kita, gerak-gerik anggota badan kita. Bahkan sebagian ulama, orang yang sudah khawas, artinya orang yang sudah memang mencapai manisnya iman, hatinya pun harus dipuasakan. Bagaimana hati yang puasa itu? Menahan diri dari syahwat, menahan diri dari selain Allah. Hatinya diisi dengan zikir, hatinya diisi dengan mengingat Allah.
Hatinya diisi dengan melihat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara totalitas ya badan, ya, raga dan jiwanya itu sama-sama berpuasa. Dan inilah puasanya orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu ini program ya dalam bulan Ramadan ya dalam puasa kita. Yang pertama tadi programkanlah jiwa dan juga raga kita, ajak untuk berpuasa. Bersinergi ya. Lisannya puasa, perutnya juga puasa. Matanya puasa, hatinya juga ikut puasa. Ini namanya bersinergi, program sinergi di dalam puasa lahir maupun secara batin. Nah yang kedua program yang harus ya, betul-betul dicanangkan di dalam bulan Ramadan ini, kurikulumnya adalah hendaklah memperbanyak kebaikan. Karena kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini tidak sama dengan di luar Ramadan. Ya, sama-sama orang sedekah jamaah sekalian. Sedekah di luar Ramadan itu tidak sama ketika orang sedekah di dalam Ramadan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini tidak bisa ditandingi walaupun orang itu mati di medan perang, jihad fisabilillah. Pernah datang 2 orang, hijrah bersama Nabi, ya, tinggal bersama Nabi, jihad bersama Nabi. 2 orang ini, orang yang pertama tahun awal dia ikut jihad dan meninggal dunia. Dia tidak ketemu Ramadan. Satunya lagi, saudaranya tadi, tahun depannya dia ketemu Ramadan kemudian meninggal dunia. Matinya bukan di medan perang, matinya di atas tempat tidur. Kemudian sahabat Ansor bermimpi, dalam mimpinya itu ya seakan-akan kiamat terjadi, kemudian Allah memanggil 2 orang ini masuk surga. Tetapi yang pertama kali dipanggil adalah orang yang matinya di atas tempat tidurnya. Harusnya kan yang dipanggil itu orang yang mati jihad fisabilillah. Sahabat Ansor ini heran, loh kenapa yang dipanggil malah orang yang matinya biasa gitu. Datanglah dia kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, kamu heran? Ya heran ya Rasulullah, aku heran. Kenapa heran? Bukankah orang yang terakhir meninggal tadi itu, wa adraka Ramadan, dia jumpa dengan bulan Ramadan. Dan dia berpuasa di situ. Betul ya Rasulullah. Yang satu enggak jumpa Ramadan, yang satu jumpa Ramadan. Ternyata menang pahalanya dan pertama dia dipanggil di surga itu disebabkan karena dia jumpa bulan Ramadan. Jadi oleh karena itu saya katakan tadi bahwa amalan apapun tidak bisa menandingi apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Walaupun itu jihad fisabilillah. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita ya menjadikan Ramadan itu momentum untuk memperbanyak amal ya. Ya, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ya bisa jadi setiap amal itu dilipatkan 10 kali lipat, 700 kali lipat ya. Tetapi di bulan Ramadan ini berlipat-lipat ganda, terkadang ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya ya. Saking banyaknya ya. Makanya salah satu pahala yang tidak diketahui nominal berapa jumlah pahalanya adalah puasa di bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu. Wa ana ajzibih. Dalam hadis qudsi dijelaskan, hanya aku yang tahu. Sehingga aku sendiri yang langsung membalas orang-orang yang puasa itu. Ya. Orang yang puasa itu, dia pahalanya itu tak terbatas. Nominasinya tidak ditunjukkan, tidak dijelaskan berapa. Kalau memang kebaikan-kebaikan yang ada itu 10 sampai 700. Tapi puasa di bulan Ramadan itu saking banyaknya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya kita untuk memprogramkan ya di bulan Ramadan supaya tidak hanya sekedar rutinitas. Dan yang terakhir karena kultum ya, yang terakhir adalah bahwa dalam Ramadan ini harus ada program Al-Quran. Karena Al-Quran dan Siam itu tidak bisa dipisahkan. Quran turun di bulan Siam, ya, dan di bulan Siam Syahrul Ramadan ini kita diperintahkan untuk puasa. Sehingga Nabi SAW kemudian memadukan antara Al-Quran dan Siam itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Sehingga keduanya adalah yashfa'ani yaumil qiyamah. Dua-duanya adalah bisa memberikan syafaat besok pada hari kiamat.
Sehingga kita jangan sampai lewat Ramadan satu lembar, satu halaman tidak baca sama sekali. Kalau toh kita nggak bisa membaca, minimal mendengar. Ya. Kalau toh kita nggak bisa mendengar, minimal kita nyuruh orang, nyuruh anak-anak kita ngaji nak, baca Al-Quran nak. Di bulan Ramadan ini nak. Kenapa? Karena antara Ramadan, antara puasa dan Al-Quran tidak dipisahkan. Sehingga kita memerlukan Quran ini untuk diprogramkan di dalam diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita. Ya. Nabi sendiri orang yang dituruni Al-Quran. Malaikat sendiri yang diperintahkan oleh Allah untuk membawa Al-Quran. Itu aja diperintahkan tadarus. Nabi setiap malam tadarus bersama malaikat Jibril. Ya. Membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Ya. Masa kita umatnya, masa kita yang amalnya masih compang-camping, tidak mau mencontoh, tidak mau mengikuti jejak Nabi SAW. Harusnya kita malu. Kalau kita memang nggak bisa membaca, minimal mendengar. Atau minimal Ramadan ini kita mulai belajar. Jangan gengsi, usia saya sudah tua Ustadz. Jangan gengsi, saya sibuk Ustadz. Nggak ada kata sibuk. Kalau kita 8 jam bisa mencari untuk urusan perut kita, masa kita 1 jam nggak mampu untuk mencari nutrisi jiwa kita. Al-Quran adalah nutrisi jiwa kita. Sehingga Nabi SAW senantiasa memprogramkan program Al-Quran itu kepada sahabat. Iqra'ul Quran fi syahrin. Kamu kalau bisa sebulan sekali khatam. Baca Al-Quran dalam waktu 1 bulan 30 hari, 1 hari 1 juz. Sahabat mengatakan, ini ajituku wahya Rasulullah, saya kuat. Kalau kamu kuat, tingkatkan. Iqra'ul Quran fi ishrin. Baca Al-Quran setiap 20 hari khatam. Ya Rasulullah, saya kuat. Nabi meningkatkan lagi, kalau kamu kuat 15 hari khatam. Sehari 2 juz. Ya Rasulullah, saya kuat. Ini ajituku wah. Kalau gitu 10 hari kamu khatam. Iqra'ul Quran fi ashr. Ya Rasulullah, saya kuat ya Rasulullah. Kalau gitu kamu bacalah Iqra'ul Quran fi sab'in. Setiap 7 hari kamu khatam. Nah ini artinya apa? Terprogram gitu. Kalau kita nggak memprogramkan, ya sampai seumur hidup ya nggak khatam-khatam juga. Ya. Kalau kita memang belum bisa membaca Al-Quran dan kita nggak punya program untuk belajar, ya sampai mati pun nggak akan bisa membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai kita mati ingin dibacakan Al-Quran, tapi kita sendiri nggak bisa baca Al-Quran. Jadi oleh karena itu kita mari programkan puasa dan Quran ini satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi sekali lagi marilah kita jadikan ya Ramadan ini momentum yang tepat untuk memperbanyak diri, menanam amal. Mumpung kita masih hidup, mumpung ada kesempatan. Karena banyak sahabat kita, kemarin ada yang meninggal Pak. Besok Ramadan, sorenya meninggal. Ada yang hari ini juga meninggal. Baru hanya dapat 1 hari. Jadi oleh karena itu jangan disia-siakan. Waktu yang sangat pendek. Tetapi sangat efektif untuk memperbanyak amal. Sehingga salah satu sarana umat ini bisa membalap umat-umat terdahulu itu disebabkan bulan Ramadan. Usia boleh pendek. Usia boleh terbatas. Tetapi di bulan Ramadan ini kita tidak boleh membatasi amal. Silakan sebanyak-banyaknya lakukan amal. Sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan. Semampu kita. Karena bulan ini diberikan oleh Allah untuk umat ini. Demi kebaikan umat ini. Dunianya dan juga akhiratnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan Ramadan ini. Untuk menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Mari syiarkan rumah kita, syiarkan masjid ini, masjid-masjid yang lainnya. Mudah-mudahan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan menjadi Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.